Pasti hampir semua dari kalian pernah nonton film ini. Ya, Titanic. Kapal penumpang dengan panjang 269 meter dan lebar 28 meter menjadikannya sebagai yang terbesar ketika diluncurkan pada saat itu. Bukan kapal Titanicnya yang akan kita bahas di video kali ini, tapi gunung es yang ditabrak oleh kapal terbesar di dunia pada waktu itu. Mari kita kembali dulu. Tentu kita semua pernah scroll-scroll TikTok, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Kalian juga pasti menemukan orang-orang yang memposting pencapaian-pencapaian besarnya. Si A beli mobil baru, atau si B yang bisnisnya berjalan dengan sukses, dan mungkin si C yang lagi jalan-jalan ke luar negeri. Coba kalian ingat-ingat dan jujur, apa yang terkadang dalam benak kalian rasakan? Terkadang ada sedikit rasa gatal dalam tanda petik, seperti perasaan sinis yang tiba-tiba muncul, atau bahkan mungkin ada dari kita yang di dalam hatinya muncul kalimat paling juga dapat warisan, atau alah cuman lagi beruntung aja dia. Dan sepertinya hampir semua manusia modern pernah mengalami perasaan ini. Terkadang kita memandang orang yang kaya atau sukses itu sebagai sosok yang jahat, curang, atau lagi beruntung aja dan tidak benar-benar bekerja keras untuk mendapatkannya. Tenang, ini bukan tentang baik dan buruk atau siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita di sini akan melihat fakta psikologis dan sains apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurut penelitian psikologis, perasaan sinis dan pikiran negatif itu sebenarnya bukan tentang mereka, bukan tentang orang-orang yang kaya atau orang-orang sukses itu, tapi tentang diri kita sendiri. Itu adalah teknik manipulasi bawah sadar oleh otak kita sendiri. Jadi otak kita sengaja bohong kepada diri kita sendiri demi menyelamatkan satu hal yang paling rapuh di dalam diri kita. Apa kebohongan itu dan kenapa otak kita rela melakukannya agar kita tetap merasa nyaman? So, siapkan mentalnya karena kita akan membedahnya dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kalian dengar sama sekali. Mari kita jawab pertanyaan tadi. Mengapa otak kita seperti refleks menuduh orang kaya atau orang sukses itu sebagai sosok yang jahat atau curang? Dalam psikologi ada yang namanya ego defense mechanism atau mekanisme pertahanan ego. Otak kita itu ya sangat menyayangi kita, jadi dia tidak mau kita merasa bersalah atau gagal karena melihat orang lain melangkah jauh di depan. Jadi cara paling cepat untuk melindungi ego kita adalah dengan mendegradasi kesuksesan orang lain, yaitu dengan cara seperti tadi, meyakinkan diri kita bahwa orang yang kaya atau sukses itu cuman karena mereka beruntung atau curang saja. Dan perlu kalian tahu, otak manusia itu paling jago beralasan. Dia suka mencari jalan pintas tercepat dan yang paling nyaman. Itulah kenapa muncul istilah doom scrolling sebagai habit baru manusia modern sekarang ya. Tapi kita akan membahasnya di episode yang lain saja supaya tidak melebar kemana-mana. Kembali ke topik sebelumnya, anggapan kita bahwa orang yang sukses atau kaya itu jahat diperparah dengan fenomena yang disebut the iceberg illusion, ilusi gunung es. Di awal video tadi kita sudah melihat cuplikan kapal Titanic yang tenggelam hanya karena menabrak satu gunung es yang dianggap kecil dan tidak mungkin bisa menenggelamkan kapal sebesar itu. Padahal puncak dari gunung es itu hanya 10% saja dari seluruh bagian gunung es yang 90%-nya berada di bawah lautan samudra yang tidak nampak dari atas kapal. Sama seperti media sosial, apa yang kita lihat berupa postingan orang lain tentang pencapaian, liburan ke luar negeri, beli mobil baru, atau lagi makan enak, itu hanyalah 10% dari kehidupan orang lain yang 90%-nya bahkan kita tidak tahu sama sekali. Malam-malam tanpa tidur, penolakan ratusan kali, membuang ego dan gengsi, dan perjuangan berdarah-darah selama bertahun-tahun dalam kesunyian, terkubur jauh di dalam air laut samudera mereka sendiri. Sekarang coba perhatikan, seberapa jarang kita melihat konten momen orang menangis dan putus asa karena tabungannya habis diposting di Instagram. Tentu sangat jarang sekali, bukan? Akibatnya kita terjebak dalam survival bias. Kita hanya melihat segelintir orang yang berhasil lolos ke garis finish dan berpikir jalan menuju ke sana itu mulus dan bisa dibangun dalam semalam, tanpa pernah tahu ada ribuan orang yang telah gugur dengan perjuangan yang sama beratnya.
Jika saat ini kalian sedang memperjuangkan sesuatu dan tidak ada satu orang pun yang menghargai atau melihat perjuangan kalian, kalian mungkin pernah mendengar tentang filosofi pohon bambu, terutama pohon bambu Cina. Ketika benihnya pertama kali ditanam, benih bambu disiram dan dipupuk setiap hari. 1 tahun tidak ada tanda pertumbuhan dan kehidupan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalian mungkin hanya melihat tunas kecil yang hanya beberapa sentimeter aja tingginya. Sama seperti teman, tetangga, atau orang-orang yang kamu kenal, mungkin akan menertawakan karena mereka menganggap kamu hanya membuang-buang waktu untuk menanam sesuatu yang hanya menghasilkan tanah kosong. Namun begitu memasuki tahun kelima, keajaiban terjadi. Tunas kecil yang hanya beberapa senti saja tiba-tiba tumbuh tinggi menjulang hingga 25 meteran hanya dalam sekitar 6 minggu. Pertanyaannya, apakah benih bambu itu baru tumbuh di tahun kelima? Jawabannya tentu tidak. Selama 4 tahun pertama, dalam kesunyian yang tidak terlihat oleh siapapun, bambu itu sedang sibuk menancapkan akarnya bermeter-meter ke dalam tanah agar sanggup menopang tubuhnya yang besar menjulang nantinya. Sama seperti pohon bambu, proses terbaik manusia selalu dalam kesunyian. Saat kamu sedang belajar di kamar sendirian, saat kamu sedang merintis bisnis yang belum menghasilkan, tidak ada kamera yang menyorotmu, tidak ada tepuk tangan. Kesuksesan memang selalu bising, tapi prosesnya selalu sunyi. Lalu bagaimana kita mengatasi rasa sinis, iri, atau lelah saat melihat pencapaian orang lain? Mulai hari ini kita coba terapkan satu latihan mental sederhana yang tidak membutuhkan energi besar tapi bisa mengubah hidupmu secara instan. Setiap kali melihat postingan tentang pencapaian seseorang dan merasa ada sinyal rasa iri di dalam hati kalian, coba pejamkan mata dan katakan di dalam hati, saya hanya melihat panggung depan mereka. Saya tidak tahu seberapa keras perjuangan mereka di belakang panggung. Kalimat sederhana yang bisa menghentikan otak kita untuk membandingkan proses yang kita jalani dengan proses orang lain. Ini akan mengembalikan fokus energi kita ke dalam benih bambu yang kita tanam sendiri. Menjadi sukses itu hebat, tapi menghargai setiap senti perjuangan dalam kesunyian adalah bentuk kedewasaan mental sesungguhnya. Buat kamu yang saat ini sedang berada di tahun-tahun kesunyian, omong-omong, apa perjuangan terbesar dan proses sunyi yang saat ini sedang kalian lalui dan tidak ada satu orang pun yang mengerti dan menghargainya? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya, kita saling menguatkan di ruang diskusi ini. Saya Asba Yoga, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.